أزكى تسليمي تسليمي طويلة إليك يا طه وصلة الباري الباري تنشر عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من شرع
Thank you.
Hadirin yang kami hormati, dengan ucapan Alhamdulillah, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat yang berlimpah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara sholawat akbar dalam rangka haflah tasyakur Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili Purwodadi bertepatan 10 Juni 2025 Miladiah dimulai. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari acara ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Kepada yang bertugas disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الصابرين صدق الله العظيم. Supaya nambah sail Kanjeng Nabi, monggo kita salat bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يكفى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب
سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله يكفى رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام Para hadirin diaturaken gastoya. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Acara yang selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Habib Ahmad Ghazali bin Abdullah As-Sigaf. Kepada beliau mahdan wa mahalan tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmati wal barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات والمتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi para alim ulama, para habaib, wabil khusus di sini beliau guru kita semua, pimpinan pondok pesantren Sirajul Al-Misbahul Munir As-Suhaili. Beliau Bapak Kiai Haji Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah
Rahimin Al-Asrar dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Misbahul Munir As-Suhaili. Hadir bersama kita juga di sebelah kanan saya yang sudah terkenal di seantero Preng Sewu, beliau Al-Habib Jindan Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan dan dalam kesehatan, amin. Dan juga di samping saya ada sahabat saya Al-Habib Haidar Ba'bud, yang saya juga sudah lama sekali belum ketemu beliau ya. Pada malam hari ini alhamdulillah bisa lagi ketemu, beserta seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh santriwan maupun santriwati Pondok Pesantren Al-Misbahul Munir. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama mengalap barokah dalam kegiatan malam Khotmil Kutub, ramah tamah, sholawat dan takbir akbar, Masya Allah lengkap semuanya, serta wisuda seluruh jenjang pendidikan di pondok pesantren dari Raudhatul Atfal hingga Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan kegiatan tahunan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, khususnya bagi santri-santri yang telah diwisuda, dan mudah-mudahan akan terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Para santri sekalian dan hadirin yang saya muliakan, bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini setiap kita berjenjang dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu diawali dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan hakikatnya tidak ada batas tertinggi dari ilmu itu, karena yang paling luas ilmunya di antara manusia ini tentu hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengambil sangat sedikit dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan untuk umat ini. Tidak ada sebuah ilmu pun yang kita pelajari dari berbagai macam ilmu-ilmu ini, santri sekalian, itu semuanya bersumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita yang saat ini nyantri itu adalah sebuah kebanggaan dan sebuah keistimewaan untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita. Tidak ada seorang yang paling bahagia, yang paling diberikan kegembiraan dunia maupun akhirat, kecuali yang diberikan kekuatan untuk tinggal di pesantren-pesantren. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, may yuridillahu, barang siapa ya yang Allah inginkan untuknya khairan, semua kebaikan. Ya, di sini kalau dalam bahasa Arab ya, ini khairan ini isim apa ini para santri? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah ya, karena nggak ada alif lamnya. Dan dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, nakirah itu tufidul umum, ya, memberikan makna yang luas, yang umum. Jadi makna hadis ini kira-kira barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat, syaratnya satu yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Yufaqihu fid din. Orang itu dibuat pintar, dibuat paham dengan urusan agamanya. Jadi kalau kita diberikan pemahaman agama yang baik,
insya Allah dunia akhirat kita akan semuanya enak, semuanya baik. Ya. Orang kalau cuma dikasih ilmu dunia, para santri sekalian, biasanya akan miring jalannya, gak sesuai dengan hukum syariat. Dia punya duit banyak, kalau tidak tahu cara menggunakan uangnya secara benar sesuai syariat, wah bisa kacau, dipakai untuk bisnis-bisnis yang gak benar. Ya, apalagi sekarang ini zaman judi online lagi. Ya, judi yang model dulu-dulu koprok misalnya, zaman judi-judi tradisional sudah nggak laku lagi. Sekarang judi bola, judi online, macam-macam, dan hadiahnya lebih banyak. Itu kalau orang tidak dipagari dengan syariat, maka hidupnya malah akan rusak. Maka kalian ini harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar pesantren Al-Misbahul Munir, menjadi bagian dari penyambung tongkat estafet Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelum beliau. Para anbiya tidaklah diutus kecuali untuk meluruskan umat ini. Kalau seandainya umat ini semuanya lurus, tidak perlu diutus nabi. Tapi kenyataannya nabi setiap dari dahulu generasi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW selalu Allah utus dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang melanjutkan adalah para ulama, dan kita-kita ini juga mudah-mudahan kelak di masa akan datang menjadi salah satu ulama yang memikul tanggung jawab itu. Jadi ini sebuah anugerah, karena tidak semua orang bisa masuk pesantren. Banyak orang yang masuk pesantren itu tidak dengan keinginan dirinya, akhirnya mungkin belajarnya tidak fokus. Tapi yang kita inginkan adalah menjadi generasi terbaik dengan hidup di pesantren, karena masa depan ada di tangan kita. Kerusakan di mana-mana. Tadi saya ngobrol dengan beliau, Bapak Kiai, sekarang ini kerusakan anak-anak muda akibat satu hal yang sudah banyak semua orang mungkin punya. Kalau beliau sebutnya hanya dari jendela yang kecil, maksudnya HP. Ya, gara-gara HP semuanya rusak. Bukan hanya yang muda-muda saja, yang tua-tua pun seperti itu. Banyak, kalau dulu sering mengatakan HP itu merusak anak-anak kecil. Bukan anak kecil saja, orang yang tua pun banyak yang rusak. Kira-kira mungkin sekitar sebelum Ramadan kemarin, saya ada kebetulan di Palembang, hadir ada seorang ulama Indonesia, ulama muda, Buya Yahya dari Cirebon, kebetulan ada di Palembang. Saya hadir. Beliau cerita sesuatu yang saya sendiri luar biasa kaget, baru pertama kali dengar. Jadi kalau saya cerita atau ceramah tentang rusaknya HP, saya sering yang muda-muda ini, banyak yang rusak gara-gara HP itu banyak. Tapi beliau tuh nggak cerita rusaknya HP untuk anak-anak muda. Rusaknya HP itu untuk orang-orang yang sudah tua. Ya. Jadi ada orang, bahkan ceritanya Buya Yahya itu, ada perempuan, ibu-ibu, tampangnya kelihatan bagus. Zahirnya pakai jilbab yang rapat, jilbab yang panjang, bahkan kelihatannya ibadahnya baik dari zahirnya. Tapi gara-gara lewat HP mulai kenalan dengan yang lain, ya, dengan teman-teman sekolahnya, dengan kenalannya di medsos. Subhanallah, lama kelamaan ibu ini menyimpang jauh, melakukan hal-hal yang benar-benar di luar logika seorang muslimah yang baik. Ya, ketemu macam-macam. Itu gara-gara HP. Ya, apalagi di zaman sekarang anak-anak kecil, semua anak kecil kalau misalnya nangis sama ibunya selalu dikasih apa? HP. Sekarang anak kecil lebih senang dikasih HP daripada dikasih permen.
dikasih es krim lebih milih HP daripada milih es krim. Betul ya Beb ya? Iya. Maka kita alhamdulillah di tempat ini saya yakin tentu santri nggak boleh ada yang bawa HP. Itu adalah bagian dari kita belajar untuk melawan hawa nafsu yang ada di diri kita. Kita ini para santri sekalian namanya mendapatkan anugerah untuk bisa belajar di pesantren, itu tentu ada tantangannya. Ada apa namanya yang Allah jadikan sebagai ujian kita. Ya, sebagai ujian kita, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Makanya harus dilawan, harus ditundukkan. Makanya di pesantren itu kalau misalnya tempat tidurnya mungkin tidak nyaman, tentu kan lebih nyaman di rumah kita. Betul enggak? Lebih enak tidur di pondok atau tidur di rumah? Oh, masuk tidur di pondok. Baru pertama kali saya ketemu pondok enak tidur di pondok di sini. Ini di sini pondoknya pakai AC ya, Pak? Pakai AC semua? Wah, enak ini. Kalau angin cepoi-cepoi. Oh, sama kalau begitu. Ya. Kalau santri saya pakai AC juga. Kacanya dibuka lebar-lebar. Ya, AC cepoi-cepoi. Makannya juga. Ya, nggak tahu makannya di sini lebih enak atau di rumah? Di sini pakai apa di sini kalau pagi-pagi? Daging sendal jepit paling. Sendal jepit di potong-potong. Saya punya pengalaman, saya pernah dulu ngajar di Palembang ya, di pondok milik salah satu habaib di Palembang. Pondok ya tradisionalis lah ya, pondok ya, bangunnya bagus luar biasa, tapi makanan itu sederhana. Pagi-pagi itu pada santri di pondok itu, santri itu biasa mengatakan kalau pagi itu makannya kalau nggak merah putih, merah coklat. Kalau putih coklat atau merah putih. Kalau merah putih itu berarti cuma nasi sama sambal. Itu pagi. Atau yang lebih sering putih coklat. Putih coklat itu apa? Jadi nasi mereka makan itu pakai nampan. Dikasih nasi terus ditabur sama bawang goreng. Ditabur sama bawang goreng. Itulah makan tiap pagi. Tiap pagi. Ya. Nanti kalau siang, kalau sudah agak siang sedikit, kalau masih ada sisa, pas jam istirahat dimakan lagi sama santrinya. Kalau siang makannya biasa, makan ayam mungkin seminggu sekali itu pun kalau ada. Kalau makan enak pas ada acara, itu rata-rata santri begitu. Bahkan santri yang sudah senior di Jawa itu banyak yang tirakatan istilahnya, nggak makan nasi. Makannya misalnya tiwul, ya, terus ada yang disuruh oleh kiainya tidak boleh ngopi misalnya, sampai ke bawah mereka pulang. Semua itu kalau bahasa kita di Indonesia namanya tirakatan, ya, tirakat mungkin berasal dari kata taroka. Taroka itu meninggalkan, tirakatan itu berusaha meninggalkan dunia ini. Tujuannya apa? Melawan hawa nafsu kita. Yang merusak diri kita ini adalah hawa nafsu kita sendiri, bukan setan. Biasa kita kan, wah yang menjadi musuh kita itu setan. Itu setan musuh benar memang. Tapi setan itu mudah dilawan, mudah diusir. Ya, kata para ulama, setan itu cukup kita mengucapkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan pergi sejauh mungkin. Tapi kalau hawa nafsu tidak bisa ditundukkan kecuali dengan tirakat, atau kalau dalam bahasa syariatnya riyadhah, riyadhatun nafs, mengolahragakan jiwa, olahraga jiwa. Kalau dalam kitab Burdah itu, ya, mungkin di sini dibaca ya, dia kitab Burdah ya, qasidah Burdah. Di dalam salah satu pasalnya, di pasal 9 itu
diceritakan bagaimana pengarang Burdah itu melawan hawa nafsunya, menceritakan tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita turuti akan semakin menjadi-jadi. Digambarkan kalau dalam Burdah itu seperti anak bayi yang disusui ibunya. Ya, para santri, kalau ada anak bayi disusui ibunya, nanti kalau sudah 2 tahun biasanya diapakan? Disapih. Tujuannya apa disapih itu? Supaya tidak nyusu terus. Supaya tidak nyusu terus. Kalau nggak disapih sampai besar ya tetap nyusu. Di sini ada santri yang masih nyusu sampai sekarang, bawa dot, ada? Nggak ada ya. Itu kalau nggak disapih ngedot terus. Makanya disapih oleh ibunya, meskipun kalau nyapih itu kan nggak gampang. Sampai anaknya nangis guling-guling, sampai susunya ibunya itu dikasih yang pahit-pahit supaya nggak mau lagi. Kenapa? Supaya anaknya nggak mau nyusu. Kalau tetap nyusu nggak akan pernah berhenti. Ini saya pernah dapat cerita dari seorang dokter ya. Jadi pernah ada kasus, ada anak yang selalu dimanja oleh ibunya, yang disapih itu pun terlambat. Sampai akhirnya apa para santri? Anak ini ketika kuliah, sudah kuliah loh ya. Ya kalau di sini kan rata-rata kan masih belum kuliah. Ini sampai kuliah, anak ini kalau pergi ke kampus itu membawa botol susu. Ini kejadian asli ini. Jadi mahasiswa ini, anak ini sudah besar, pergi ke kampus, pergi ke kuliah, bawa botol susu. Nanti kalau waktunya istirahat, ganti pelajaran, dia masuk ke kamar mandi, ke toilet, nyusu dulu sampai habis. Nyusu dulu sampai habis. Ini karena apa? Karena memang tidak dilatih untuk meninggalkan ngedot ketika di umur-umur tertentu itu. Begitu juga kita. Kalau ada hawa nafsu yang selalu diikuti, maka tidak akan pernah berhenti. Makanya kita di pondok ini diajari berbagai hal untuk mandiri. Nyucinya nyuci sendiri. Di sini laundry atau nyuci sendiri? Kalau tempat saya di pondok saya laundry. Karena kalau nyuci sendiri, nah ini Ustadz, itu sering santri ini ngerendam lebih dari seminggu, terus gak pernah dicuci. Banyak kan di sini? Akhirnya sarung-sarungnya itu, bajunya wah terbuang di mana-mana. Kalau setiap bersih-bersih, wah numpuk itu sarung sama baju. Ya, ini yang biasanya yang agak malas-malas ini kan yang putra ini, betul enggak? Ya, kalau yang putri enggak ya, enggak beda. Jadi kalau yang malas ya malas. Akhirnya diputuskanlah laundry. Ketika di pondok banyak hal yang dibatasi, nggak boleh nonton TV, nggak boleh macam-macam. Itu semuanya sangat baik, pendidikan yang penting. Sekarang ini di barat, di sebagian negara-negara barat, para santri sekalian, itu negara modern itu mulai melakukan pendidikan yang tradisional lagi. Kalau sekarang ini kan banyak Indonesia sekolah-sekolah yang modern itu murid-muridnya itu dikasih laptop, bahkan bukan laptop, dikasih tab, laptop kecil itu ya, yang untuk nulis, untuk ngerjakan tugas, semuanya dari tab ya, dari semua dari tab. Ini ternyata secara teori membuat santri itu tambah males, kreativitasnya berkurang ya. Akhirnya di sebagian negara itu malah sekarang dikembalikan sistem belajarnya seperti santri tradisional, nulis di buku ya, ada buku cetaknya tapi kita disuruh nulis lagi, di papan tulis lagi sekarang ditulis. Ternyata itu semua lebih meningkatkan daya pikir santri-santri ya. Alhamdulillah masih ada di dalam pesantren-pesantren yang di Indonesia. Makanya saya itu selalu punya optimisme yang besar terhadap para santri seperti kalian.
Santri inilah yang kedepannya akan lebih mandiri. Meskipun rata-rata kita ini sekarang kan disebutnya sebagai gen strawberry ya. Ya, bukan gen Z, strawberry. Strawberry itu adalah sebuah generasi yang apa namanya? Seperti strawberry, mudah rusak, mudah kalah. Ya, tidak punya daya juang yang lebih kuat seperti generasi-generasi sebelumnya. Itu penelitian itu semua pada santri. Tapi kalau misalnya santri itu dididiknya di pesantren dengan sistem pendidikan yang apa namanya kita lakukan seperti biasa begini, itu biasanya akan menciptakan generasi yang lebih baik. Makanya saya selalu senang kalau melihat ada apa namanya ketemu santri dimanapun. Wah, saya bangga. Santri itu membawa kemandirian yang kuat pada dirinya. Maka kalian harus bangga. Orang tua juga harus senang. Ya, mungkin di sini tidak banyak ya wali santri. Ya, saya sering pesankan ke wali santri, Pak, Bu, kalau masukkan anak ke pesantren itu jangan anak-anak kita yang nakal-nakal. Itu kan masih sering kadang-kadang. Ya, orang tua kita itu masukkan anaknya ke pesantren kalau anaknya nakal. Kamu kalau nakal tak masukin pesantren nanti. Ya, itu salah itu. Kalau kita pingin punya anak yang jadi orang yang alim, ya, ahli dalam baca kitab, ahli dalam agama, yang dimasukkan ke pesantren jangan yang nakal-nakal ya Beb ya. Kalau yang nakal-nakal gimana? Nanti malah di sini nulari nakal ke orang lain. Justru yang pinter-pinter itulah yang dibawa ke pesantren. Kalau dulu yang pinter disuruh jadi dokter, masuk ke fakultas teknik. Wah, ini ya repot begini ini. Justru yang pinter kita masukkan pesantren. Akhirnya kalau bisa masuk pesantren yang pinter-pinter bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih hebat lagi. Lihat guru kita, beliau sampai di Mekah berapa puluh tahun, ya, belajar luar biasa dengan ulama-ulama besar di sana. Itu kan sebuah kebanggaan. Kita jadi santri saja bangga. Kita bangga dengan kalau kita punya guru yang ilmunya itu nyambung kepada ulama-ulama dunia, ulama-ulama internasional. Kita senang. Ya. Nah, sekarang ini ada di tangan kalian semua. Kalian ngaji begini di tempat, alhamdulillah di sini fasilitasnya luar biasa. Ya. Tadi itu kamarnya saja pakai AC kan. Nah, itu harus betah. Masuk kamarnya AC terus gak betah, ini kan aneh. Ya. Jadi belajar yang benar, belajar yang serius. Tantangan kita ke depan itu macam-macam di masyarakat nanti, ya. Ketika kalian pergi ke kampungnya masing-masing, banyak orang kampung itu syariat loh yang sehari-hari dilakukan tentang sholat, tentang wudhu pada nggak paham. Saya punya majlis-majlis di kampung-kampung, di masjid-masjid. Saya ngajarnya cuma kitab-kitab yang kecil, ngajari bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar. Karena di masyarakat banyak yang salah, wudhu saja salah, wudhu saja salah. Ini saya kasih contoh yang santri putri ya. Ini kalau nggak hati-hati juga santri putri juga bisa salah. Ya, ini ada masalah yang agak rumit. Apa itu yang sering? Yaitu ini, salah satunya rambut perempuan. Laki-laki juga punya ini rambut ini yang di atas godek gitu kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki rambut godeknya ini kan biasanya selalu dicukur, ditipisin begini. Ya. Maka kalau wudhu itu bisa disiram. Tapi kalau perempuan biasanya godeknya kan nggak dicukur kan? Ya, para santri yang putri-putri ini rambut godeknya masih ada atau dipelihara atau dicukur? Dipelihara ini. Lah rambut ini secara fikih ya, ini masuk dari batas wajah kita. Wajah kita itu kan kalau dibatasi dalam fikih itu kan baina manabiti sya'ri, di tempat biasa tumbuhnya rambut sampai ujung apa namanya dagu. Kalau kanan kirinya dari apa? Dari kuping kanan ke kuping kiri. Nah, itu kalau ditarik garis ya, ditarik garis begini, ini yang di atas godek ini masih bagian dari wajah. Itu sering kalau ibu-ibu di sana ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya. Kalau ibu-ibu di luar tuh kalau wudhu ini rambutnya yang di samping ini di atas kuping itu ditarik ke belakang begini. Lah, padahal ini kan panjang ini.
kayak apa namanya, kayak siripnya ikan cupang itu loh, panjang-panjang begini ya. Ini nih harus ditarik ke bawah. Jadi kalau wudhu seperti biasa, lalu diambil air untuk membasuh ini rambutnya yang panjang. Kalau laki-laki kan jenggotnya yang dibasuh, kalau perempuan itu ininya yang dibasuh ya. Ini sering kalau nggak dikasih tahu, banyak ibu-ibu yang nggak tahu, santri pun kalau nggak dikasih tahu. Dan ini kita taunya ya di pondok, ngaji kitab dijelaskan secara terperinci oleh ustadz-ustadz kita yang ada di pondok. Kalau untuk orang awam, wah tambah lain lagi. Orang awam itu, ya ini santri nanti kalau pulang kasih tahu ibunya masing-masing. Kadang-kadang kalau kondangan itu kan pakai dempulnya setengah senti itu ibu-ibu zaman sekarang. Apalagi kalau dia itu yang tuan rumah kondangan, wah Masya Allah, itu di depan cerminnya itu minimal sejam diputih dulu. Apa kalau kita ngecat itu kan dikasih apa, apa namanya itu, dasarnya dulu putih ya. Setelah itu yang warna merah, warna kuning, semuanya campur dari 1 sampai setengah senti. Habis gitu kalau mau wudhu itu langsung kadang-kadang karena nggak ngerti langsung disiram, make upnya masih nempel, langsung airnya disiram. Nah ini kan nggak bener begini, kan harus dibersihkan dulu ya. Ya pokoknya pakai cairan-cairan macem-macem lah ya. Begitu juga nih yang sering pakai apa namanya di matanya itu, pakai kanopi. Nah, Pak, belum pernah pakai ya yang ibu-ibu ya? Apa itu namanya, maskara apa ya? Yang apa kayak alis palsu itu. Itu alis palsunya masih nempel, terus dia wudhu. Ya wudhunya ndak sah. Kenapa? Rambut alisnya itu masih ketutupan dengan maskaranya, akhirnya nggak sah. Ada saya pernah ketemu ibu-ibu, Beb mau tanya, kalau misalnya saya wudhu raup begitu saja terus samping pipi yang sebelah sini itu nggak kena air, itu wudhunya sah atau tidak? Waduh, sampai pertanyaan begitu, ini kan berarti nggak ngerti. Ada lagi bapak-bapak sudah mbah-mbah. Ini saya ngaji di tempat saya di Natar sana. Saya ngajar waktu itu kitab Safinah kalau tidak salah. Kemudian saya jelaskan bab tentang mandi wajib. Pas selesai pelajaran mandi wajib, ada sesi tanya jawab seperti biasa. Terus mbah-mbah ini tanya, Beb, saya kok selama ini mandi wajibnya nggak seperti itu Beb ya? Loh, seperti apa mbah? Ternyata dia mandi wajibnya tuh kayak mandi biasa pagi-pagi, rambutnya nggak dibasahi. Jadi cuma mandi biasa, sabunan, habis itu sudah selesai, yang penting mandi. Lah ini kan repot begini, sudah mbah-mbah, bukan lagi anaknya banyak, cucunya aja sudah banyak. Lah ini mandi wajibnya masih salah. Nah yang seperti ini di masyarakat banyak para santri. Jadi nanti kalau kalian ya yang sudah santri-santri yang sudah senior ya, yang sudah aliyah, yang mau nanti kuliah atau bahkan mungkin sudah pulang, nanti di masyarakat itu pelajaran-pelajaran kalian yang kecil-kecil. Mungkin kitab fikihnya enggak tahu, kalau yang paling kecil mungkin apa, Safinah mungkin saat ya dibaca ya. Safinah atau bahkan Fathul Qorib ketinggian di masyarakat. Fathul Qorib ketinggian. Ya, yang kecil-kecil aja, Matan Abi Suja mungkin. Ya. Apa Safinatun Najah. Ya, kalau saya pakai juga yang ada kitab kecil punya ulama besar Indonesia, Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan itu ternyata punya kitab fikih yang kecil. Ya namanya Al-Matnus Syarif ya, dia lebih besar sedikit dari Safinah ya, isinya pun banyak yang mirip-mirip dengan kitab-kitab Safinah. Itu diajar di masyarakat, itu yang mereka perlukan sekarang ya. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi kalau untuk masyarakat awam loh ya, dan itu banyak yang memerlukannya. Kemarin ini baru-baru ini kemarin masalah hewan kurban. Banyak masyarakat kita yang nggak ngerti bagaimana berkurban yang baik, ya, nggak ngerti. Kalau kurban itu usia kambingnya harus 2 tahun,
ini banyak, mohon maaf, pedagang-pedagang kambing di Lampung ini kan banyak pedagang kambing. Ya, apalagi tempat Habib Haidar ini di Kalirejo. Saya punya teman di Palembang itu pedagang kambing ngambilnya ya dari wilayah-wilayah Lampung Tengah sini. Ya. Jadi ngambil kambing itu kadang-kadang umurnya belum cukup. Ini ada Pak Arman dari Kang Jalal. Ya, tukang jagal halal. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi organisasi yang menjelaskan masalah ini. Jadi kambing itu belum 2 tahun sudah dijual. Itu tidak sah kalau pakai mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini untuk kambing minimal usianya 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Nah, kalau di masyarakat kambing 18 bulan, kambing belum 2 tahun sudah dijual meskipun badannya sudah besar. Ya itu tidak sah. Ya tidak sah. Begitu juga kambing yang punya cacat, apalagi cara nyembelihnya salah. Ini saya kemarin pernah ketemu dari Juleha, kebetulan Pak Arman cerita sama saya, ya. Jadi dia ini melakukan penelitian di pasar-pasar di Bandar Lampung. Nih Ustaz. Ini jadi apa? Saya pun sedih mendengarnya. Jadi tim dari Juleha ini dia coba survei ke pedagang-pedagang ayam potong. Ternyata ayam potongnya itu ketika dicek itu tidak semuanya disembelih dengan benar. Jadi tenggorokan dan kerongkongannya itu tidak putus. Padahal syarat sembelih yang sah dalam mazhab Syafi'i dan umumnya ulama itu tenggorokan dan kerongkongan harus putus. Jadi kalau nggak putus, bagaimana? Ya nggak halal ayamnya. Dan itu di pasar banyak, di pasar banyak. Nah ini kan jadi kita ini masyarakat ternyata disuguhi ayam-ayam yang tidak halal. Kita taunya sudah disembelih, lalu kita beli ternyata sembelihannya nggak bener, ayamnya nggak halal. Yang kita makan akhirnya barang yang haram. Itu kan bahaya kalau kita makan barang yang haram. Bahkan tidak jarang ada tukang ayam itu habis nyembelih ayamnya itu langsung dimasukkan ke tempat ember khusus yang muter-muter itu untuk nyabuti bulu ayam itu ya. Jadi diputar-putar sampai bulunya lepas semuanya. Jadi ayam itu masih hidup tapi sudah diputer-puter. Akhirnya matinya bukan mati disembelih, matinya mati migrain, pusing kepalanya sampai mati. Lah ini ayamnya gimana mau halal? Ya bagaimana mau halal? Itu di masyarakat banyak para santri. Jadi ini salah satu tugas kalian semua nanti. Belajarlah ilmu yang benar yang diperlukan di masyarakat. Tata cara wudunya, tata cara mandinya. Apalagi kalau ibu-ibu ini tentang haid, walah tambah repot. Mumpung di pondok pengajian tentang bab haid itu dipelajari benar-benar. Di masyarakat banyak sekali ibu-ibu nggak tahu kapan haidnya berhenti, kapan haidnya mulai lagi. Jadi kadang-kadang Masya Allah ini sudah lebih dari 15 hari karena istihadah, karena masih keluar dikira masih haid. Ini suaminya nunggu 3 minggu, sebulan kadang-kadang. Bu sudah bu, tanggal merah. Bu sudah bu, tanggal merah. Tanggal merah semuanya sama-sama gak ngerti. Ya sama-sama gak ngerti. Ini masalah haid. Dan masalah yang lainnya sangat banyak. Maka buku-buku kalian itu santri, buku Safinah itu dibaca benar-benar. Ya, itu bukan masalah kecil. Safinah itu memang tipis, ya, tipis. Matan Abi Suja tipis. Nggak usah kalian bicara yang tinggi-tinggi, Al-Fathul Qorib, apalagi Fathul Mu'in. Wah, Fathul Mu'in loh, kita itu kiai-kiai begini saja belum tentu kebaca tiap hari. Rumit. Justru di masyarakat itu yang kecil-kecil. Tata cara sholat. Sekarang orang sholat yang sholatnya nggak karu-karuan banyak. Bukan masalah nggak bisa baca Fatihah saja.
masalah-masalah yang lain. Biasanya kan kita kalau sholat itu bagus gak fatihahnya, dites fatihahnya. Ternyata yang bacaan yang harus fasih, yang harus benar kan bukan fatihah saja. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, bacaan yang wajib itu ada 5. Selain fatihah ada takbiratul ihram, ada bacaan tahiyat akhir, bacaan sholawat, bacaan salam, ada 5. Ini masyarakat kita kadang-kadang salam saja loh salah. Ini pengalaman nih, kalau dalam kitab-kitab gak disebutkan ini karena kasusnya di Indonesia. Orang sholat baca salamnya salah, akhirnya sholatnya salah. Apa itu? Ini pengalaman sudah saya dapat. Jadi baca salam itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nggak baca Assalamualaikum. Jadi 3 huruf di depannya itu hilang. Jadi bacanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi dianggap sama seperti kita kalau sehari-hari ketemu Bu Haja, Assalamualaikum Bu Hajah, mau kemana? Mau ke pasar. Jadi kan kita biasa Assalamualaikum, Assalamualaikum saja. Lah ini kebawa ke dalam sholat. Jadi sholatnya bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau secara hukum fikihnya tidak sah, karena mengurangi huruf-huruf dalam bacaan salamnya. Di masyarakat kita ada. Itu nggak usah fatihahnya. Fatihah lebih-lebih kadang-kadang. Ya. Kemudian ada orang, saya pernah sholat di samping bapak-bapak, ketika ruku itu nggak kedengeran sama sekali baca zikir rukuknya. Bacanya cuma bapak ini apa saya salah dengar atau gimana? Ruku yang kedua, rakaat berikutnya saya dengerin lagi, masih saja nggak ada bau-baunya subhana rabbiyal azimi, nggak ada sama sekali dengar begitunya. Yang adanya mah wush. Ya Allah, ini sudah tua begitu, nggak ngerti. Ya, dan masyarakat lebih banyak lagi nih, sering juga saya sampaikan, ada orang sholat, ini kadang-kadang santri juga ada, ini banyak juga nih santri-santri. Ini harus dikasih tahu. Ya, karena memang masalah ini masalah yang agak rumit, agak pelik, ya, mendalam. Tapi ya harus diperbaiki. Apa itu santri? Jadi kalau sholat itu jangan dibaca dalam hati. Semua bacaan sholat itu wajib dikeluarkan suaranya di mulut. Jadi kalau di dalam hati nggak sah, itu sepakat para ulama ahlus sunnah dari 4 mazhab. Kalau ada orang bacaan sholatnya, misalnya bacaan fatihahnya yang wajib-wajib tadi, bacaan tahiyatnya itu dibacanya dalam hati, itu nggak dihitung. Dia sujud baca subhana rabbiyal a'la tapi mulutnya mingkem, baca subhana rabbiyal a'lanya dalam hati, itu belum terhitung sudah baca zikir sujud. Itu para ulama sepakat. Tapi ternyata masih banyak orang Islam, bahkan santri. Kenapa saya ngomong santri? Karena saya lihat santri saya sendiri. Santri saya kalau sholat sunnah saya lihati satu-satu. Kalau sholatnya sambil mingkem, saya suruh sholat lagi. Karena apa? Nggak sah sholatnya dalam pandangan fikih. Gitu. Nah, jadi yang seperti ini ternyata di masyarakat itu banyak, dan itu tugas kalian semua pada masa akan datang. Saat ini mungkin di sini kalian punya guru-guru, punya kiai, punya ustadz yang dakwah di masyarakat, itu menjelaskan itu semua. Tapi nanti 30 tahun, 20-30 tahun ke depan, siapa yang menjelaskan itu? Ya kalian harus ngerti. Paling tidak kalian jelaskan di keluarga masing-masing. Di keluarga masing-masing. Bapak kita kadang-kadang sholatnya tidak benar, cara sholatnya belum sesuai syariat, ya tanggung jawab anaknya. Kalau itu tidak dijelaskan, nanti di akhirat gimana? Nanti orang tua kita terima buku catatan amalnya ternyata dengan tangan kiri. Loh, kok tangan kiri? Ternyata pas dibuka, loh kok sholatnya ini merah semua nilainya. Lalu dia tanya, ya Allah kok bisa?
Saya ini seumur-umur hidup perasaan saya selalu sholat ya Allah. Saya nggak pernah bolong sholatnya, selalu saya kerjakan meskipun memang kadang-kadang nggak berjamaah, tapi saya selalu sholat. Lalu ternyata apa? Oh, ternyata sholatnya nggak sesuai dengan cara yang benar. Akhirnya sholatnya semuanya nilainya 0. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apalagi ada lagi orang yang nggak sholat sama sekali, itu nambah parah lagi. Ya, ini memang problem di akhir zaman begini para santri. Semakin akhir zaman, semakin orang jauh dari syariat. Ya, kalau kalian di sini alhamdulillah insya Allah 5 waktu itu pasti terjamin. Itu salah satu luar biasa di masyarakat. Ya, wah banyak orang yang ternyata sholatnya bolong-bolong. Nah, kadang-kadang kalian kalau liburan juga subuhnya bablas. Ya, kalau masih di qadha enak sholat duha tapi pakai kunut, ya masih mending. Ya, tapi di masyarakat banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat. Ya, bolong-bolong sholatnya, masya Allah. Itu luar biasa. Semakin akhir zaman semakin begini. Nabi mengatakan la taqumus sa'atu ila asyraril khalq. Tidaklah kiamat itu akan jatuh, akan datang kecuali pada manusia-manusia yang paling jahat sifatnya. Ya. Apa sifatnya paling jahat? Banyak diceritakan oleh Nabi. Sekarang sudah mulai muncul sedikit-sedikit. Nabi pernah cerita nanti di akhir zaman, ya para santri sekalian, itu saking bejatnya orang di zaman itu sampai mereka itu berzina di pinggir-pinggir jalan, gak punya malu lagi. Kucing aja loh kalau mau sama istrinya misalnya maka pinggir-pinggir, lah ini di pinggir jalan itu melakukan itu. Apa itu sudah ada di zaman sekarang? Mungkin secara nyata-nyata belum ada, tapi sekarang ini orang berzina itu udah gak malu-malu lagi. Saya buka kadang-kadang di medsos itu, ternyata ada podcast itu semacam kayak wawancara begitu ya. Podcast itu isinya menceritakan kisah-kisah perzinahan tamunya itu. Oh, saya pernah main sama bos saya, pernah main sama tetangga saya, itu diceritakan tanpa malu-malu. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah ada. Itu kan setapak demi setapak, nanti tambah parah lagi. Itu baru cerita. Nanti lama-lama mungkin berapa tahun ke depan sudah mungkin mulai dipraktekkan sedikit-sedikit. Akhirnya terjadi apa yang diceritakan Nabi, nanti orang akan berzina di pinggir jalan gak malu-malu. Lalu dalam hadis itu disebutkan orang yang paling soleh di zaman itu, yang paling soleh ini mengatakan, mas kalau mau begini minggir sedikit ke sana, jangan di pinggir jalan. Itu yang paling soleh. Masya Allah. Ya, maka kalian ini harus bangga. Orang tuanya ini kalau ada di sini itu harus merasa senang bisa menempatkan anaknya di pesantren. Kalau kita punya anak banyak, jangan sampai tidak ada di antara keluarga kita itu lulusan pesantren. Karena hanya anak-anak yang di pesantren, yang ngajinya baik di pesantren, itu yang akan menjadi pimpinan-pimpinan kita nanti di akhirat. Itu yang nanti akan memberikan manfaat paling banyak untuk orang tuanya. Zaman sekarang ini banyak anak yang mendoakan orang tua saja nggak pernah. Bagaimana? Masa nggak ada anak yang mendoakan orang tuanya? Tiap hari dia mungkin doa tapi nggak pernah ngomong Rabbighfirli wali walidayya. Sekarang banyak orang di masyarakat sana yang males menziarahi makam orang tuanya, apalagi ngirim Fatihah, apalagi ngirim Yasin, ngirim sedekah, males. Ziarah saja males. Bahkan banyak orang sekarang di luar sana setelah bertahun-tahun menziarahi orang tuanya, dicari-cari makamnya nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Lupa di mana makam bapaknya sendiri. Makamnya sudah bongkor, banyak rumput-rumputnya tinggi-tinggi, dia nyari nggak ketemu-temu. Gara-gara apa? Nggak pernah ziarah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau menziarahi orang tua kita kalau bukan anak-anaknya yang di pesantren? Nggak ada. Gak ada, percayalah.
Nanti kalian akan jadi orang tua semua santri. Kalian akan jadi orang tua semua, punya anak semua, dan suatu saat kalian akan mati satu-satu. Dan saatnya itu akan pembuktian anak-anak kita. Kalian nggak mau, kalau misalnya nggak ada yang menziarahi, la haula wala quwata illa billah. Saya pernah dakwah di penjara, datang ke penjara. Di penjara itu pas waktunya ngaji, masjidnya penuh. Saya tanya sama sipir, Pak, mosok hebat ya di sini kok masjid begitu penuh sama orang-orang. Padahal kita kan ya begini kan namanya orang penjara kan banyak yang nakal-nakal. Itu apa Ustadz? Mereka ini macam-macam motivasinya mau datang ke masjid pas pengajian. Ada yang memang orangnya sudah tobat bagus, ya jadi dia ingin memperbaiki diri, itu ya banyak juga. Tapi banyak di antara yang lain, orang-orang di penjara ini hadir ke pengajian cuma supaya bisa dapat jajanannya yang dibagikan ketika pengajian. Loh, kok cuma pengen jajannya saja? Iya, soalnya mereka itu banyak yang tidak dikunjungi oleh keluarganya sendiri. Jadi sudah selnya sempit. Di Indonesia ini terkenal sel-sel di penjara itu sangat sempit, nggak sesuai dengan porsinya. Sel misalnya ukurnya 4x4 begitu, isinya puluhan orang, lebih penuh dari kamar-kamar di pondok kita ini. Kita kalau santri kan kadang-kadang penuh begitu, ya udah diatur, ini kadang nggak cukup tidur di aula, tidur di masjid, kan biasa begitu. Lah ini selnya nggak cukup, ya karena banyak, dan mereka dikunjungi oleh keluarganya jarang. Jadi kalau pas ada kunjungan, wah senengnya luar biasa. Itulah yang kemudian saya terbayang, santri sekalian ya, suatu saat nanti kita mati semua di sel kita masing-masing di ruang kubur, gak ada orang lain, tempatnya sempit. Siapa yang akan membuat kita bahagia di tempat yang seperti itu? Siapa? Tidak ada yang lain kecuali kiriman-kiriman doa dari anak kita, kiriman-kiriman doa dari sedekah anak-anak kita. Ketika anak kita datang ke situ mendoakan, baca yasin, baca tahlil, luar biasa senangnya. Kira-kira yang seperti itu bisa nggak dilakukan oleh orang-orang yang di luar yang nggak apa ngaji saja nggak ngerti? Nggak bakal, nggak ada ceritanya kecuali sedikit. Itu pun kadang-kadang kalau mau yasinan ngajak orang, ya minta tolong dibimbing oleh ustadz. Saya berapa kali di beberapa masjid ada jamaah cuma minta mau ngirim Fatihah loh sama orang tuanya, sampai minta tolong sama ustadz, tolong kirimkan Fatihah kepada bapak saya, ibu saya, dikirim namanya, minta baca. Loh pak, sampai ini bisa baca Fatihah sendiri, kirim langsung saja. Saya nggak bisa pak, saya nggak bisa pak ustadz. La haula wala quwata illa billah. Itu masyarakat keadaannya sedih sekali. Makanya ya kita di pondok ini harus bangga, harus senang, harus merasa istimewa. Bukan untuk sombong, ya bukan untuk sombong sama sekali, tapi untuk kedepannya. Tidak ada investasi terbaik orang tua di bumi ini, di dalam hidupnya di muka bumi ini, kecuali dia bisa menempatkan anak-anaknya di pondok. Kalau duit, hadirin kita duit berapa sih yang dikasihkan anak kita? Gak seberapa. Kita mau kerja 24 jam sehari, berapa sih dapatnya? Gak seberapa. Sementara yang kita butuhkan itu di akhiratnya. Ini yang harus kita sadari, khususnya orang tua. Ya, nah makanya malam hari ini kita ini adalah acara wisuda untuk yang sudah lulus. Masih ada jenjang-jenjang yang lain. Terus maksimalkan potensi dirinya. Kalau masih mampu belajar terus. Kalau perlu keluar negeri, minta tolong beliau jaringannya masih luas, pergi ke Mekah. Yang laki-laki khususnya bisa belajar di Mekah, di Madinah, atau pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke tempat yang jauh supaya kita melek. Tanpa itu para santri, maka kita tidak akan hidup yang tenang di muka bumi ini. Dan bagi yang tidak bisa, jangan kecil hati. Kalian mungkin tidak bisa jadi para ulama, membawa estafet para anbiya dahulu, tapi dengan kalian masuk pesantren, lalu kalian kerja di berbagai lapangan pekerjaan, minimal ada dorongan keimanan dalam hati kita yang membuat kita lebih baik daripada orang-orang yang nggak pernah belajar syariat sama sekali. Beda
ya mempekerjakan seorang lulus pesantren dengan yang tidak. Saya punya praktek sendiri di tempat saya. Ada anak pernah di pesantren. Dulu di pesantren saya sendiri, udah lama dia, tapi nggak lulus. Dia pulang karena waktu itu memang ya punya kekurangan lah ya. Dia pulang. Habis itu dia kerja. Suatu saat dia kerja bawa truk, rumahnya di Palembang, bawa truk ke Lampung. Sampai Lampung dikerjai sama teman-temannya, ditinggal orang itu, ditinggal, nggak bawa apa-apa, bajunya di truk, uangnya di truk, HP-nya di truk, dibawa kabur sama temannya. Bingung kemana. Ada dia ingat dia pernah mondok di tempat saya di Natar. Akhirnya dia berusaha jalan waktu itu dari Gunung Sugih jalan ke Natar, jalan kaki karena dia tahu pernah mondok di Natar. Datang ke masjid, saya kira ada preman di masjid. Saya hati-hati sama orang karena rambutnya gondrong merah, gondrong. Setelah saya tanya-tanya ternyata dia ditinggal ini, dan dia ngomong, saya dulu mondok di sini Beb, saya ini zaman ini nih. Oh ya, dia nyebut orang-orang zaman itu. Oh ya benar, ya orang ini benar. Akhirnya, boleh nggak Beb saya tinggal di sini dulu? Nggak banyak baju apa-apa, santri saya suruh ngasih baju, yang ada ngasih baju, ada ngasih sarung, ya. Akhirnya dia hidup. Setelah dia ada di pondok, keadaannya luar biasa. Ternyata lebih rajin ke masjid daripada santri-santri saya yang lain. Artinya apa? Itu yang saya lihat, oh ini mungkin bekas nyantrinya dulu. Jadi istilahnya ya, serendah-rendahnya santri, insya Allah dengan berkah ilmu yang ada di pondok, berkah kita ngaji dengan para ulama yang tersambung sanadnya kepada para ulama-ulama besar, itu ada pengaruhnya terhadap diri kita. Mungkin kita pernah dalam satu masa jauh dari Allah, tapi sisa-sisa keberkahan dari guru-guru kita itu gak hilang. Suatu saat nanti kita akan kembali lagi. Istilahnya ya, mungkin kalimat yang buruknya, sejelek-jeleknya santri kalau bermaksiat itu nggak kayak orang lain yang nggak pernah nyantri dalam bermaksiat. Insya Allah seperti itu. Ya meskipun memang sekarang ada tindakan-tindakan yang buruk di pondok itu, ya oknum, mudah-mudahan Allah kasih tobat kepada mereka. Tapi secara umum, ya biasanya orang yang sudah dididik melalui tangan-tangan yang diberkahi dulu oleh guru-gurunya, maka insya Allah hidupnya akan lebih baik dari yang tidak sama sekali. Baiklah para santri sekalian, mungkin ini saja ya tausiah yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi, tentu saja ini untuk kalian semua dan juga untuk motivasi bagi kami ini yang sudah terjun ke masyarakat, ya membuat mengingatkan bersama-sama supaya kita ke depan itu bisa tenang hidupnya, karena kita bukan sampai di dunia saja melanjutkan hidup ini, tapi masih panjang sekali perjalanan hidup kita yang harus dipersiapkan dari sekarang. Sekali lagi dan tidak pernah saya bosan-bosan saya ingatkan, banggalah dengan keadaan kalian yang sekarang ada di pondok. Ya, dengan segala suka dukanya pertahankan diri kalian sampai lulus, sampai selesai. Cari berkah ilmunya itu, di berkahnya itu. Kalau ilmu kalian mungkin belajar sedikit dengan berkah yang banyak, akan banyak hasilnya. Tapi kalau kalian belajar tanpa memperhatikan keberkahan, mau ngaji puluhan tahun, hasilnya tidak maksimal. Ya, berkah itu yang penting. Ya, maka mudah-mudahan kalian semua nanti semua sukses di pondok ini, bisa selesai dengan baik, ilmunya manfaat, ilmunya berkah, nyambung keberkahan kalian daripada guru-guru melalui pimpinan pondok Bapak Kiai Rohimin ini yang nyambung sanadnya sampai ulama-ulama besar. Itu penting ya, seperti sebuah pohon dengan cabang-cabangnya yang banyak. Kita itu salah satu ranting-ranting kecil di ujung-ujung daun-daun pohon besar itu. Kita tetap mendapatkan manfaat dari batang besar. Hadirin yang kami hormati, seraya mengadahkan tangan dengan ceria serta gembira dan tunduk dengan khusyuk diiringi hati yang tulus dan ikhlas, marilah kita bersolawat maulid Simtuturor bersama yang akan diimami oleh beliau Al-Habib Salim Jindan Al-Atas. Mahdan wa mahalan tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم وبارك على محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة المقربين صل وسلم على محمد حتى ترضى من عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفضال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ففهمنا سنة الحكم والعلم وسخرنا مع دود الجبال يسبحنا وطرقنا فعن يا حي يا قيوم ارزقنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اجعل هذا المكان ما حوله مكانا مباركا يا الله اللهم اجعل هذا المكان ما حوله مكانا مباركا يا الله اللهم اجعل هذا المكان ما حوله مكان مباركا يا الله اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا واستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد مغفرة عمن يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين صلى الله